Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Ini adalah kisah nyata seorang karyawati dari perusahaan startup bidang keuangan. Sebut saja namanya Marlita dan biasa teman-temannya memanggil dengan nama Lily. Lily bekerja di perusahaan sebagai seorang finance accounting. Setiap hari Lily harus pulang malam minimal jam 20 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Karena dirinya harus mendevelop sistem keuangan yang akan dipakai di perusahaannya kelak jika perusahaannya sudah resmi beroperasi. Lily tinggal di Jakarta Selatan. Perjalanan ke rumahnya setiap hari memakan waktu minimal 30 menit dari kantornya di bilangan daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum pulang, Lily biasanya mengadakan meeting terlebih dahulu dengan tim IT untuk schedule pekerjaan development sistemnya, dan hasil meeting itu biasanya dijadikan keesokan harinya oleh Lily sebagai bahan evaluasi dan bahan koordinasi dengan tim IT. Lily bekerja di perusahaan itu baru memasuki usia ke-6 bulan. Maklum saja, perusahaan tersebut juga perusahaan yang baru berdiri. Total karyawan yang ada di perusahaan tersebut saja masih berjumlah 22 orang dari semua divisi yang ada. Kisah awal dimulai dari hubungan Lily dengan salah seorang supervisor IT di kantor tersebut. Hubungan mereka baru memasuki 3 bulan lamanya. Namun, seiring intensitas pertemuan mereka yang sering terjadi setiap harinya, makin melengketkan hubungan mereka hingga akhirnya kejadian kelam malam itu terjadi. Kejadian itu terjadi ketika semua karyawan sudah pulang dari kantor tersebut, tepatnya jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Lily yang siangnya janjian via WhatsApp dengan cowoknya untuk jalan bareng setelah pulang dari kantor, mengontak sang cowok via WhatsApp dengan mengatakan apakah jadi pulang bareng. Tidak lama kemudian cowoknya pun menjawab, jadi tunggu saja dulu di meja customer service. Lily pun menuruti kemauan sang cowok. Dirinya menunggu beberapa lama di meja customer service yang saat itu sudah kosong karena semua karyawan sudah pulang dari kantor itu. Cowok Lily pun datang untuk menjemput Lily di meja customer service. Kemudian mereka bertemu dan sempat bercengkrama sebentar di meja tersebut. Tidak ketinggalan, mereka juga sempat berciuman bibir. Dan dari kejadian itu, rupanya kedua-duanya merasa bernafsu untuk melakukan sesuatu yang indah antara seorang cowok dan cewek. Hingga dengan pelan, cowok Lily berbisik di telinga Lily, "Pindah yuk di ruang meeting." Tanpa menolak, Lily menganggukkan kepalanya. Namun sebelum pergi, mereka sempat mengunci pintu kantor mereka yang terletak di lantai 5 dari dalam, dan mereka pun kemudian beranjak ke ruang meeting. Sesampai di ruang meeting, mereka pun langsung bercengkrama dengan mesra, hingga akhirnya terjadi pergumulan dua insan berlainan jenis di ruangan tersebut tanpa sehelai pakaian yang mereka gunakan. Maklum, cowok Lily tahu jika ruangan itu tidak dipasang CCTV, sehingga kejadian itu berlangsung dengan bebas dan menggunakan banyak gaya. 1 jam lamanya mereka melakukan adegan tersebut, hingga waktu tak terasa memasuki pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah berboncengan dan membatalkan perjanjian jalan bareng mereka di luar.
Sampai akhirnya pada pukul 22:15 waktu Indonesia Barat, Lili pun sampai ke rumahnya di Jagakarsa. Cowoknya pun langsung pulang ke rumahnya setelah itu. Setelah sampai, Lili pun pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Tanpa disadari, dari sidinya terlihat bercak merah yang terlihat. Dan Lili pun sadar kalau perawannya telah pecah dari kejadian yang baru saja terjadi di kantornya tadi. Lili pun memikirkan kejadian itu semalam suntuk karena dirinya takut ditinggalkan oleh cowoknya setelah dirinya direnggut perawannya. Dan keesokan paginya dirinya pun bercerita dengan cowoknya agar dirinya tidak meninggalkan Lili setelah apa yang dirinya berikan kepada cowoknya. Selepas kejadian itu, mereka berdua pun sering melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Namun mereka terus saja berhubungan sampai saat ini. Hingga saat ini hubungan Lili dengan cowoknya masih terus berjalan dan mereka berencana akan menikah pertengahan tahun 2022 ini. Itulah sepenggal cerita dari Lili, seorang karyawati yang dibobol keperawanannya oleh cowoknya di meja meeting.